Kakak kan melahirkan SC, apa nggak sakit kak kalau olahraganya berat-berat? Tidak ya sayang, kalau tahu tekniknya dan juga tahu urutannya. Setelah melahirkan, wajib sekali semua ibu untuk ngecek kondisi perutnya. Apakah sedang mengalami diastasi rektai atau tidak? Caranya berbaring seperti ini, tekuk lutut dan juga angkat kepala. Kemudian tekan menggunakan 2 jari seperti ini. Pengecekan ini wajib dilakukan supaya nanti ketika olahraga bisa disesuaikan. Nah, jika terdapat selebar 2 jari, rongga selebar 2 jari pada bagian perut, artinya Bunda mengalami diastasi rektai dan tidak boleh melakukan olahraga sit up seperti ini, atau push up juga nggak boleh ya. Pokoknya nggak boleh olahraga yang melibatkan tekanan berat pada bagian perut. Nah, olahraga yang pertama kali dilakukan adalah breathing exercise atau lakukan pernafasan seperti ini ya. Perutnya dikunci. Jadi ini adalah pernafasan diafragma yang bisa membantu untuk mengencangkan kembali otot TVA atau transversus abdominis semua wanita yang sudah pernah melahirkan. Breathing exercise ini mudah sekali dilakukan, cukup duduk seperti ini ya tanpa gerakan. Nah, selanjutnya ketika sudah mulai terasa nyaman pada bagian perut, pada saat melakukan duduk boleh dilakukan baring seperti ini. Teknik pernapasannya tetap sama, hanya saja ini menggunakan gerakan kaki. Ini perlahan saja, disesuaikan dengan kondisi sambil dirasa-rasa kondisi bagian perutnya, apakah terasa nyeri atau tidak. Kalau terasa nyeri, segera konsultasikan ke dokter kembali, tapi kalau tidak, maka teruskan lakukan gerakan olahraga yang seperti ini. Ini sangat dianjurkan bagi teman-teman yang sudah melahirkan sesar ataupun normal. Nggak perlu yang ekstrim dulu olahraganya, karena ini masih dalam kondisi pemulihan. Cukup sebanyak 10-15 menit saja sehari. Urutan selanjutnya setelah 2 atau 3 bulan setelah SC. Masih fokus untuk memperkuat core dan juga pelvic floor-nya atau otot dasar panggulnya sebelum masuk ke tahapan latihan beban. Perhatikan kondisi perut saya, ini masih menggunakan teknik pernafasan seperti tadi. Pada saat lutut menyentuh matras, kondisi perut rileks dan bernapas seperti biasa. Selanjutnya aktifkan core atau perutnya, kemudian angkat kedua lututnya. Lalu perlahan bawa kaki ke belakang. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali terlebih dahulu jika masih pemula, kali 3 set. Tapi kalau sudah mulai terbiasa, lakukan sebanyak 12 repetisi kali 3 set. Gerakan ini juga membantu untuk memperkuat otot TVA sekaligus untuk memulihkan kondisi diastasi rektai setelah Bunda melahirkan. Karena seperti biasanya kondisi perut setelah hamil besar akan menimbulkan diastasi rektai. Selanjutnya latihan pelvic floor atau otot dasar panggul. Lakukan gerakan seperti ini, butterfly, sebanyak 15-20 kali. Berikutnya lakukan gerakan ini nyaman sekali di bagian dasar panggul ya, terasa banget manfaatnya, sebanyak 15 kali juga. Selanjutnya lakukan gerakan ini sebanyak 15 kali juga. Teknik nafasnya tetap dipakai ya. Caranya aktifkan core terlebih dahulu, kemudian angkat panggul dan tahan selama 2-3 detik, kemudian bawa ke bawah. Selanjutnya 6 bulan setelah SC, Bunda sudah boleh mulai angkat beban lebih berat lagi, tapi secara bertahap. Jika tidak ada nyeri ya, dan tidak ada diastasi rektai lagi yang parah. Dan mulailah dengan body weight terlebih dahulu, yaitu tanpa beban atau hanya menggunakan beban tubuh saja untuk melatih kekuatan dasar. Dan yang paling penting yaitu gunakan teknik angkat beban yang benar dan hindari mengejan yang berlebihan. Serta tingkatkan beban secara bertahap dan juga perhatikan sinyal tubuh. Seperti jika ada terasa nyeri atau perut menonjol keluar saat latihan atau kebocoran urin
Ini adalah salah satu tanda harus berhenti olahraga dulu lalu kembali konsultasikan ke dokter masing-masing. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat, sehat-sehat untuk kita semuanya. Halo, tambahan sedikit di video kali ini saya akan berbagi tips cara saya melakukan pemulihan pasca SC. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kenapa saya bahas di sini juga? Karena ternyata ada cukup banyak teman-teman yang sudah mengalami hal yang serupa ya, yaitu setelah SC juga. Akan tetapi ada beberapa setelah SC walaupun sudah bertahun-tahun masih kadang terasa nyeri pada bagian perut atau bekas sayatannya. Sedangkan saya pribadi, alhamdulillah setelah SC nggak ada terasa kayak nyeri-nyeri. Walaupun saya bawa olahraga dengan gerakan-gerakan yang ada beberapa gerakan yang cukup ekstrim yang melibatkan otot perut seperti yoga, pilates, dan saya juga pernah ikut latihan pencak silat yang mana di situ ada beberapa gerakan yang cukup ekstrim. Tapi alhamdulillah nggak ada terasa nyeri-nyeri lagi pada area bekas sayatan SC saya. Nah, oleh sebab itu di sini saya akan berbagi juga tips cara saya memulihkan bekas sayatan SC pada waktu itu. Nah, yang pertama yang saya lakukan yaitu mencukupi kebutuhan protein saya setiap hari. Jadi pada 40 hari pertama setelah SC, selain saya makan lauk seperti ikan, ayam, dan sebagainya, sayur-sayuran, saya juga rutin konsumsi putih telur. Jadi telur ini saya rebus terlebih dahulu sebanyak 7-8 butir per hari. Kemudian yang saya makan hanya putih telurnya saja dan kuning telurnya saya pisahkan. Itu saya lakukan selama 40 hari pertama setelah SC. Selanjutnya yang kedua adalah saya minum minyak ikan gabus. Nah, jadi waktu itu saya bikin sendiri minyak ikan gabusnya tanpa beli ya. Karena kenapa? Kalau bikin sendiri itu terjamin kualitasnya dan kita juga tahu prosesnya seperti apa. Nah, caranya yaitu ikan gabus ini saya kukus pakai dandan ya, pakai dandan saya kukus pakai 2 lapis mangkuk gitu. Mangkok bawah untuk menyaring minyak ikannya, ikan gabusnya, kemudian di atasnya lagi kukusan kue kayak gitu saya lapis 2 lapis seperti ini. Bagian atas ikannya, bagian bawahnya itu untuk menadah minyak ikannya. Jadi itu murni benar-benar uap dari minyak ikan gabusnya. Rasanya memang amis banget sih, tapi waktu itu saya campur dengan jeruk nipis sebelum saya minum. Jadi dalam 1 ekor ikan gabus itu menghasilkan gelas seperti ini, 1/3 gelas jadinya ya. Nah, jadi itu airnya saya endapkan terlebih dahulu, kemudian saya saring. Nah, setelah saya saring, terus saya kasih perasan jeruk nipis. Itu akan meminimalisir bau amisnya, walaupun masih terasa amis, tapi paling enggak bisa meminimalisir sekitar 50%. Nah, setelah itu saya minum per hari 1/3 gelas itu ya, yang dihasilkan dari 1 ekor ikan gabus. Selama seminggu setelah SC waktu itu saya rutin minum air minyak ikan gabus ini. Itu hanya saya lakukan di minggu pertama setelah SC. Itu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga adalah tapi ini tidak direkomendasikan ya sebenarnya. Tapi waktu itu saya dan suami memutuskan untuk konsumsi ini, yaitu minum obat Cina yang dibeli di suatu tempat waktu itu. Obat Cina bisa searchingnya sendiri ya, obat Cina pasca SC. Sebenarnya itu banyak yang tidak merekomendasikan dari segi medis juga tidak merekomendasikan itu, akan tetapi kami memutuskan untuk konsumsi itu karena berdasarkan pengalaman pribadi teman ada yang konsumsi itu juga setelah SC dan alhamdulillah luka bekas SC-nya itu cepat pulih. Akhirnya kami memutuskan untuk konsumsi itu juga walaupun tidak direkomendasikan. Selanjutnya yang keempat adalah saya rutin melakukan pijat di area bekas luka SC-nya itu. Ini antara 1 bulan atau 2 bulan setelah SC ya. Jadi lukanya itu sudah mulai agak sembuh gitu. Nah, barulah saya rutin melakukan pijat pada area bekas lukanya. Kenapa ini dilakukan? Karena kondisi kulit itu kan katanya terdiri dari beberapa lapis ya. Contohlah ada 3 lapis seperti ini. Lapisan kulit di perut. Nah,
Ketika sudah dilakukan SC, dianya akan menyatu seperti ini. Dan kalau tidak dilakukan pijat, dia akan menggumpal dan menyatu terus seperti ini. Inilah yang menyebabkan beberapa wanita merasakan tetap nyeri bekas SC-nya walaupun sudah bertahun-tahun. Nah, oleh sebab itu penting dilakukan pijat agar kenapa? Agar kondisi kulit kita yang tadinya menyatu ini bisa kembali meregang seperti ini, dan juga untuk bekas sayatan luka SC ini tidak menggumpal, tidak mengeras di area sana, sehingga disarankan agar rutin melakukan pijat di area bekas sayatannya. Nah, pada waktu itu saya lakukan sendiri di rumah setelah mendapatkan instruksi dari dokter dan juga dikasih tahu tata caranya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, anggap saja bekas ini ya, garis yang ada di tangan saya ini adalah bekas sayatan SC. Cara pijatnya itu seperti ini. Ini bekas sayatan, di sini cara pijatnya seperti ini. Nah, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Jangan dipaksakan. Dalam sehari ya lakukan sebanyak 10 kali, digini-giniin. Rutin dilakukan seperti itu dan alhamdulillah efeknya kerasa. Jadi bekas sayatannya itu nggak sampai kayak mengeras gitu loh, nggak sampai kaku di area situ. Jadi walaupun sekarang saya pakai gerakan yoga misalnya yang kayak kayang ke belakang itu nggak terasa kayak sakit walaupun ketarik ya di area sana. Nah, ternyata beberapa wanita walaupun sudah bertahun-tahun setelah SC ada yang malah nggak bisa melakukan gerakan itu, atau bahkan ada yang angkat-angkat berat aja terasa sakit, nyeri. Dan alhamdulillah saya enggak ya, itu pengalaman saya, cara saya sembuh, menyembuhkan luka pasca SC. Oke, sekian video dari saya, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.